Hai anak-anak hebat, salam sehat dan semangat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, rajin belajar dan tetap semangat untuk meraih cita-cita. Video pembelajaran kita hari ini adalah pelajaran matematika kelas 6 semester 1, pelajaran 2, operasi hitung campuran pada bilangan cacat. Tapi sebelumnya kita awali kegiatan kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pelajaran matematika hari ini tentang operasi hitung campuran pada bilangan caca dengan KD 3.1 dan 4.1, yaitu menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca. Untuk tujuan pembelajaran, anak-anak bisa lihat di tampilan berikut. Di sini terdapat 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus mengenal apa yang disebut bilangan caca. Di pelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang bilangan bulat. Anak-anak mungkin masih ingat jenis-jenis dari bilangan bulat, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Bilangan caca ini merupakan bagian dari bilangan bulat, yaitu 0 dan bilangan positif. Jadi bisa dikatakan bahwa bilangan caca adalah bilangan bulat tidak negatif, artinya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Langkah kedua adalah anak-anak perlu memahami tingkatan dalam operasi hitung campuran. Mengapa demikian? Karena ini sangat penting bagi anak-anak dalam mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan operasi hitung campuran agar memperoleh hasil yang benar. Kemudian untuk operasi hitung seperti yang anak-anak sudah ketahui ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tingkatan yang pertama adalah operasi hitung yang terdapat di dalam tanda kurung. Tingkatan kedua adalah operasi hitung perkalian dan pembagian. Dan tingkatan ketiga adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya untuk langkah ketiga, kita akan belajar menyelesaikan operasi hitung yang setingkat. Pertama, penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan atau tingkat yang sama, maka urutan pengerjaannya dimulai dari sebelah kiri. Anak-anak coba perhatikan contoh-contoh berikut. Pertama, 157 ditambah 456 dikurang 204 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah operasi hitung penjumlahan karena posisinya terletak di sebelah kiri. Setelah itu, hasilnya kita kurangkan. Hasil dari 157 ditambah 456 adalah 613. Kemudian kita kurangi dengan 204, hasilnya 409. Jadi 157 ditambah 456 dikurang 204 sama dengan 409. Selanjutnya anak-anak perhatikan contoh soal kedua. 1745 dikurang 926 ditambah 58 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah operasi hitung pengurangan, dilanjutkan operasi penjumlahan karena posisi pengurangan terletak di sebelah kiri. Hasil dari 1745 dikurang 926 adalah 819, kemudian ditambah 58 hasilnya 877. Jadi 1745 dikurang 926 ditambah 58 sama dengan 877. Anak-anak, sekarang kita ke langkah keempat, yaitu menyelesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian. Seperti halnya penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan atau tingkatan yang sama. Jadi dalam pengerjaannya dimulai dari sebelah kiri. Kita lihat contoh pertama, 144 dikali 15 dibagi 9 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah operasi hitung perkalian karena posisinya terletak di sebelah kiri. Setelah itu hasilnya dilanjutkan ke operasi pembagian. Hasil dari 144 dikali 15 adalah 2160, kemudian kita bagi 9 hasilnya 240. Jadi
144 dikali 15 dibagi 9 sama dengan 240. Selanjutnya anak-anak perhatikan contoh kedua. 2780 dibagi 20 dikali 18 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah operasi hitung pembagian karena posisinya terletak di sebelah kiri. Setelah itu, hasilnya kita lanjutkan dengan operasi perkalian. Hasil dari 2780 dibagi 20 adalah 139, kemudian kita kali 18 hasilnya 2402. Jadi 2780 dibagi 20 dikali 18 sama dengan 2402. Sekarang kita lanjutkan ke langkah kelima, yaitu menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan caca, yang mana dalam sebuah soal terdapat operasi hitung tidak setingkat, bahkan terdapat lebih dari 2 operasi hitung. Tapi sebelumnya anak-anak perhatikan tampilan berikut. Untuk mengingatkan tahapan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran, baik itu bilangan caca maupun bilangan yang lain. Yang pertama adalah menyelesaikan operasi hitung dalam tanda kurung. Kemudian menyelesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian, dan setelah itu kita selesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini anak-anak bisa lihat kalau operasi hitung perkalian dan pembagian tingkatannya lebih tinggi dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak silakan perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 1752 ditambah 87 dikali 5 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah operasi hitung perkalian karena tingkatannya lebih tinggi dari operasi penjumlahan. Hasil dari 87 dikali 5 adalah 435, kemudian kita jumlahkan dengan 1752, hasilnya 2187. Jadi 1752 ditambah 87 kali 5 sama dengan 2187. Selanjutnya anak-anak perhatikan contoh kedua. Di sini terdapat 3 operasi hitung. 6372 dibagi 4 dikurang 18 kali 23 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah operasi hitung pembagian. Dilanjutkan operasi hitung perkalian karena tingkatannya lebih tinggi dari operasi hitung pengurangan. Hasil dari 6372 dibagi 4 adalah 1593, kemudian hasil dari 18 dikali 23 adalah 414. Terakhir, hasil pembagian dan perkaliannya kita kurangkan. 1593 dikurang 414 adalah 1179. Jadi 6372 dibagi 4 dikurang 18 dikali 23 sama dengan 1179. Selanjutnya kita ke contoh ketiga. Di sini terdapat 4 operasi hitung. Dalam kurung 3165 dikurang 978 dibagi 9 dikali 15 ditambah 752 sama dengan titik-titik. Urutan pengerjaan dari soal ini adalah dimulai dari pengurangan karena terletak dalam tanda kurung, dilanjutkan pembagian, perkalian, dan terakhir penjumlahan. Hasil dari 3165 dikurang 978 adalah 2187. Hasil pengurangan ini kemudian kita bagi 9 mendapatkan 243 dan selanjutnya kita kali 15. Hasil kali dari perkalian tersebut yaitu 3645. Kemudian kita tambahkan dengan 752 sama dengan 4397. Jadi dalam kurung 3165 dikurang 978 dibagi 9 dikali 15 ditambah 752 sama dengan 4397. Langkah ke-6 atau tahap terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan caca, dan biasanya soalnya dalam bentuk soal cerita. Contoh soal, sebuah toko sembako menjual kentang dengan menyediakan 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg untuk dijual. Jika harga 1 kg kentang 6.500 dan 5 kg kentang 30.000,
berapa uang yang akan diperoleh si pemilik toko apabila semua paket terjual? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita tentukan harga dari 50 bungkus paket 1 kilo dan 75 bungkus paket 5 kg kentang. Jika dituliskan dalam bentuk operasi hitung, maka kita tulis 50 dikali 6.500 ditambah 75 dikali 30.000 sama dengan titik-titik. Langkah pertama adalah kita kalikan 50 dikali 6.500, yaitu harga dari 50 bungkus paket 1 kilo, hasilnya sama dengan 325.000. Kemudian kita tentukan harga dari 75 bungkus paket 5 kilo, yaitu 75 dikali 30.000 sama dengan 2.250.000. Setelah harga dari setiap paket kita dapatkan, maka kita jumlahkan untuk mendapatkan harga keseluruhan dari penjualan kentang tersebut, yaitu 325.000 ditambah 2.250.000 sama dengan 2.575.000. Jadi, banyak uang yang diperoleh si pemilik toko apabila semua paket terjual adalah Rp2.575.000. Untuk contoh berikutnya, anak-anak bisa lihat di buku paket maupun buku pendamping yang anak-anak punya. Dan selanjutnya anak-anak kerjakan latihan berikut nomor 1-5 agar pemahaman anak-anak akan materi operasi hitung campuran bilangan caca lebih baik lagi. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Gunakanlah masker pada saat keluar dari rumah atau pada saat bepergian. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan semangat pagi!